Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu di tanggal 29 Juli di tahun 2020, di mana perjumpaan kita ada di dalam perjumpaan dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan masih di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan karena kasih setia Tuhan yang senantiasa terus kita nikmati dan kita rasakan, sehingga saudara dan saya kita masih dapat merasakan dan menikmati perjalanan kehidupan hingga sampai saat ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Yang mana dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-14, ayat pertama hingga ayatnya yang ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15 hendak memberikan satu pembelajaran bagi kita semua sebagai orang percaya kepada Allah, untuk bagaimana kita belajar dalam suatu sikap yang kita harus tunjukkan sebagaimana sikap yang ditunjukkan umat Allah, yaitu ketaatan dan kesetiaan yang menghasilkan upah yang sangat luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, bacaan dalam kitab Yosua kita tahu adalah bagian firman Tuhan yang bercerita atau mengisahkan tentang perjalanan umat Allah bangsa Israel dalam kepemimpinan bersama dengan Yosua menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, setelah umat ini atau bangsa ini dipimpin oleh Musa. Yosua menyadari bahwa tidak mudah bagi dirinya untuk hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bangsa yang besar, untuk menjadi pemimpin atas mereka dalam perjalanan ziarah umat ini. Tapi dalam ketaatan, dalam kesetiaan, Yosua tetap menunjukkan apa yang dia harus lakukan dan dia kerjakan kepada Allah. Maka hanya oleh karena ketaatan dan oleh karena kesetiaan ini, ia yakin Allah akan memampukan dirinya menjadi pemimpin yang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Keluargaku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yosua, dalam Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15, walaupun kita tidak membaca dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dalam bagian terang firman Tuhan ini, secara keseluruhan kitab Yosua pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15, di sana bercerita tentang bagaimana Allah memberikan hikmat kepada Yosua tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tindaklanjuti dalam kehidupan umat Tuhan bangsa Israel, yaitu pembagian wilayah tanah yang ada di Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Khususnya dalam konteks bacaan ini, yaitu pembagian wilayah bagi suku-suku yang belum mendapatkan bagian dari tanah Kanaan. Itu dapat kita perhatikan nanti, kita baca di dalam Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, kitab Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di sana berkisah tentang bagaimana Yosua memberikan bagian wilayah kepada suku atau Bani Yehuda. Dalam hal ini Bani Yehuda diwakili oleh Kaleb bin Yefune pada ayatnya yang ke-6. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini dilakukan oleh Yosua karena inilah yang telah difirmankan Allah. Inilah yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya kepada Bani Yehuda. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memperhatikannya, kita dapat melihatnya dalam terang firman Tuhan pada
Yosua 14 ayatnya yang ke-12 yang dikatakan demikian. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari terang firman Tuhan ini bagaimana Bani Yehuda yang diwakili oleh Kaleb ketika ia berjumpa menghadap Yosua pada waktu di Gilgal, pada ayatnya yang ke-6 bacaan kita. Yang mana Kaleb mewakili Bani Yehuda. Mereka meminta apa yang menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan mereka. Apa yang telah dijanjikan pada zaman bangsa Israel masih bersama dengan Musa. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang ditepati oleh Yosua. Yosua tidak melupakan, Yosua tidak mengabaikan apa yang dijanjikan Allah bagi suku Yehuda pada masa kepemimpinan Musa. Yosua memberikan apa yang menjadi hak dari Bani Yehuda ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini tentunya terjadi. Apa yang diperoleh, apa yang didapatkan oleh Bani Yehuda dari apa yang telah ditentukan, itu tidak terlepas dari suatu tindakan, dari satu sikap yang ditunjukkan oleh umat Allah. Tentunya Bani Yehuda, di mana saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam ketaatan, hanya dalam kesetiaan, hanya di dalam hidup pada kehendak Allah, mereka akhirnya mendapatkan bagian dari apa yang mereka harus dapatkan. Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Di sana Kaleb berkata, "Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan tentunya tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus, buah dari ketaatan, buah dari kesetiaan inilah yang akhirnya mendapatkan sesuatu yang baik. Sikap ketaatan, sikap kesetiaan yang ditunjukkan oleh umat Allah Bani Yehuda, maka mereka mendapatkan tanah atau tempat yang disebut dengan Hebron. Tempat yang dijanjikan Allah, tempat yang telah ditetapkan Allah untuk dapat mereka nikmati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan senantiasa mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dasar terang firman Tuhan yang menjadi bagian dalam permenungan kita pada saat ini, di mana di dalam tema kita berbicara tentang upah dari kesetiaan. Apa yang telah ditunjukkan Bani Yehuda, apa yang telah diperbuat oleh mereka dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, itu yang membuahkan hasil yang sangat baik. Ini berarti terang firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, khususnya orang-orang yang telah mendapatkan anugerah dan kasih Allah, supaya bagaimana kita diingatkan, kita diajarkan untuk tetap terus ada dalam ketaatan, dalam kesetiaan,
kepada Allah tentunya. Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang tetap memberkati kita, Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sekali lagi mau mengajarkan pada kita bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka di dalamnya saya dan saudara terus diingatkan supaya ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita tetap harus ada dalam ketaatan, kita tetap harus ada dalam kesetiaan, kita tetap senantiasa melakukan apa yang harus kita lakukan. Sebab dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam tindakan yang baik yang kita lakukan, itu akan menghasilkan atau bermuara kepada kebahagiaan. Sikap ini yang telah ditunjukkan oleh Kaleb mewakili Bani Yehuda. Mereka ada dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah memberikan upah dari ketaatan yang mereka miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan kita hidup mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita, pengetahuan kita, materi, kedudukan, atau jabatan. Itu hanya merupakan satu bagian yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam ketaatan, dalam kekudusan, kita dipanggil untuk bagaimana kita tetap harus menjalankan kehidupan kita. Saya teringat dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Di sana Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Biarlah permenungan firman Tuhan ini, bahkan apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose, terus memotivasi kita supaya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dikala kita diberikan kehidupan dari Tuhan. Apa yang harus kita gumuli, apa yang harus kita perbuat, mari kita letakkan kepada Tuhan. Niscaya ketika kita meletakkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan upah dari sebuah hasil yang maksimal yang saudara dan saya perbuat. Mari dalam persekutuan umat Tuhan kita tetap ada, yakin bahwa perbuatan yang baik pasti akan menghasilkan apa yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.